saudara memperkatakan firman. Karena apa? Di sini dikatakan Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tadi saya sampaikan bahwa yang hoax saja, yang tidak benar saja, kalau diucapkan terus-menerus, itu orang percaya. Betul kan? Saya lupa namanya, itu orang dari Rusia yang menciptakan ini. Hoax diciptakan, hoax terus diciptakan, dan orang percaya. Bahkan itu seringkali juga jadi satu kebenaran. Sekarang saudara mempercayai perkataan Tuhan, firman Tuhan yang punya kuasa, punya otoritas, punya segala-galanya. Kalau engkau ucapkan, itu dahsyat, itu hebat. Saudara, kita lihat ya, berikut ya, berikutnya di dalam penanggalan ini saja. Di dalam penanggalan Israel itu tahun mulut, tahun pek. Nah, saudaraku, di dunia ini ternyata ini ada hukum yang disebut hukum Tesla, Nikola Tesla. Itu ilmuwan. Nah, ilmuwan ini punya satu penelitian, saya sudah cek, bahwa setiap firman yang engkau ucapkan itu, ini ilmuwan ya, bukan firman sebenarnya, tetapi ini saya ambil untuk jadi satu, menambah wawasan kita, menambah satu pengertian. Itu firman kalau engkau ucapkan itu punya getaran, punya satu yang disebut namanya vibrasi. Karena ada firman-Nya mengatakan bahwa dari siang ke malam, dari malam ke minggu ke bulan, gemanya itu sampai ke ujung bumi. Itu kalau firman diucapkan. Nah, saudara kita dari Muslim itu kan selalu pakai corong. Nah, kita kalah di situ. Harusnya kita juga menggemakan firman. Kalau perlu pakai corong. Semua gereja itu harus pakai corong. Harusnya. Nah, saudara, yang kedua, kalau getarannya semakin besar, itu akan menimbulkan frekuensi. Nah, kalau frekuensi semakin besar, itu akan menimbulkan energi. Oke, berikut. Jadi hukum Nikola Tesla ini, saudara, itu sudah diteliti. Di situ ada Mazmur berapa itu? Iya. Itu berbicara tentang bagaimana bekerjanya gema itu, bekerjanya getaran itu, lalu menjadi frekuensi dan akhirnya menimbulkan satu tenaga, menimbulkan satu kekuatan. Oke, yang berikut. Ya. Nah, ini Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Memperkatakan, merenungkan, memperkatakan, itu punya kekuatan yang dahsyat. Ya, jadi apa yang dikatakan Ibu dokter tadi itu benar sekali, sangat benar. Jadi perkatakan. Contoh. Yesaya 41
1 ayat 10. Janganlah takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Elohimmu, yang akan memegang tangan kanan dan membawa kamu kepada kemenangan. Lalu kalau kita katakan, bagaimana? Mungkin saudara katakan firman saja tidak apa, katakan saja. Tetapi kalau engkau mau rubah, aku tidak takut, karena Tuhan menyertai. Barang apa jadi aku takut? Aku tidak takut karena Tuhan menyertai. Aku tidak akan bimbang, aku tidak akan ragu. Aku percaya 100%. Karena Tuhan Elohim yang menyertai. Dia yang akan memegang tangan kananku dan membawa aku kepada kemenangan. Aku akan menang. Ini perkataan ini saudara, perkataan firman, tapi yang kamu pakai untuk dirimu. Nah, apalagi Mazmur 23. Di situ dikatakan Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Sekarang katakan, Tuhan adalah gembala. Aku tidak akan kekurangan. Aku tidak akan miskin. Aku diberkati karena aku ada di padang rumput hijau. Tempat makanan limpah. Tidak ada yang kurang. Tuhan membawa aku ke air yang tenang. Aku akan mengalami damai sejahtera. Aku akan mengalami sukacita. Aku akan, saudara katakan terus seperti itu. Susah atau gampang? Sebenarnya tidak terlalu susah. Yang paling susah cuma kita mau memperkatakan, itu yang paling susah. Jadi prophetic God word ini memang betul-betul itu nyata. Ini punya daya cipta, punya kuasa untuk menciptakan. Katakan, itu akan jadi. Ya, seperti itu. Punya kuasa yang menciptakan. Saya ingat dulu Gembala Betani, Abraham Alexander Saputra, satu anaknya yang mengalami gangguan. Tapi anak itu sampai hari ini hidup dan normal. Dia hanya katakan, anakku akan normal, anakku tidak akan mengalami gangguan, anakku akan, itu anaknya itu kayak idiot. Dia katakan dan dia katakan, dan itu jadi. Anak itu berubah, sekarang jadi pendeta, jadi gembala. Itu jadi. Nah saudara, pasti banyak contoh yang lain. Yang berikut adalah perkatakan dan renungkan. Ayo terus lanjut. Nah renungkan ini adalah, bahasa aslinya adalah haga. Itu adalah meditate, bermeditasi ya. Saudara, memusatkan pikiran untuk mencapai sesuatu. Sama dengan mengeram, sehingga siap menyantap mangsanya. Mengerang itu merintih karena ada sesuatu yang membahayakan. Saudara berkata-kata, memperkatakan kita. Saudara, apa yang saudara pikirkan, katakan. Terus katakan. Seperti kayak sapi makan rumput, itu terus memamah biak seperti itu. Terus ya. Oke. Nah saudara, orang yang memperkatakan Taurat Tuhan siang dan malam, yaitu seperti pohon yang ditanam di aliran air. Apa saja yang dibuatnya itu pasti berhasil. Terus yang kedua, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya 55:11. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan.
Jadi firman kalau engkau ucapkan itu, dia pasti berhasil. Dia pasti berhasil. Terus berikut, Bilangan 14 ayat 28. Ini untuk bangsa Israel, untuk kita sekalian. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi Tuhan akan melakukan seperti apa yang kau katakan. Dia akan melakukan. Kalau engkau berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Penjaga Israel tidak tertidur dan tidak terlelap. Dialah penjagaku, dialah naunganku dan penjagaku. Matahari dan bulan tidak akan menyakiti aku. Dia akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia akan menjaga nyawaku. Tidak ada maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada penyakit, tidak ada mantra sihir yang mempan, tidak ada orang jahat yang akan menyerang saya, tidak ada. Enggak akan ada kecelakaan di dalam keluargamu, tidak ada. Seringkali kan orang kaget, anaknya tiba-tiba mati. Seringkali orang kaget, tiba-tiba suaminya mati. Seringkali orang kaget, tiba-tiba istrinya mati. Tapi kalau engkau memperkatakan firman, dan firman itu punya kuasa. Yang bohong saja, yang tidak benar saja, kalau dikatakan terus itu menjadi satu kebenaran. Itu ada ilmunya, ilmu hoak namanya. Seperti. Nah, saudara lihat dan perhatikan. Ya. Yang berikut, jadi perkataan itu seperti benih yang kita tabur. Saatnya itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Berikutnya, jadi gema itu jadi satu getaran. Getaran yang semakin kuat itu menjadi frekuensi, dan frekuensi yang semakin kuat itu menjadi satu kekuatan, tenaga, menjadi energi. Apalagi ini firman yang mengucapkan. Firman sendiri itu sudah penuh dengan energi. Firman sendiri itu penuh dengan kuasa. Firman sendiri itu sudah penuh dengan, saudaraku, otoritas. Pasti jadi. Kalau kau percaya. Yang jadi persoalan adalah kita tidak mau. Jadi mesbah kita adalah kita selain memuji dan menyembah Tuhan, saudara memperkatakan firman. Mazmur, kitab Mazmur itu 90% lebih itu adalah senjata peperangan rohani. Kita Mazmur. Kalau kau bisa ucapkan Mazmur 119 dan kau ucapkan dengan nada profetik, itu hebat dan dahsyat. 176 ayat ya, baru sudah 11. Itu hebat. Kalau kita peperangan biasanya itu kalau dalam perjalanan naik bis cukup lama, naik kapal cukup lama, kita ucapkan itu saja. Tapi dalam nada profetik, dalam bentuk profetik, dalam bentuk nubuat. Jadi profetik itu kata lainnya adalah nubuat. Jadi saudara sendiri melakukan satu tindakan nubuatan. Engkau bernubuat, tetapi sesuai dengan firman, itu akan jadi. Katakan anakmu yang tukang curi, pembohong, pemabuk, mungkin juga dia melakukan banyak kejahatan, mungkin juga bandar narkoba. Apakah di sini ada yang terlibat narkoba? Engkau tidak usah takut. Yang saya saksikan tadi itu 25, dia bandar narkoba 25 tahun, dia juga jual beli senjata. Tapi ceritanya seperti apa? Dia bisa dibebaskan dalam 3 bulan. Itu mustahil, tetapi Tuhan buat semuanya itu. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Amin. Saudara tadi ingat Yabes. Yabes itu from zero, dari nol, tidak punya apa-apa. Dari si sakit
menderita, miskin, sampai menjadi si mulia, ditinggikan, diangkat, dimuliakan, diberkati dengan berlimpah-limpah, daerahnya diperluas. Tangan Tuhan ada bersama dengan menyertai Yabes, dan Yabes dijauhkan dari segala malapetaka dan segala penyakit. Di dalam Alkitab cuma ditulis 2 ayat saja. Dulunya silsilah dari keluarganya, dari ini tiba-tiba dimasukkan Yabes. Itu seperti ayat yang menyimpang sendiri. Tetapi kenapa tiba-tiba ayat ini muncul? 2 ayat itu. Dan itu spektakuler, karena Yabes menjadi legenda, cerita legenda di tanah Israel. Cerita legenda menjadi cerita rakyat. Seperti tadi yang Ibu Meska katakan, gunung itu pindah, itu cerita rakyat. Itu cerita rakyat. Kalau kita pergi, saya sudah pergi ke tempat itu dan saya tanya, itu semua orang tahu. Itu cerita rakyat. Padahal itu firman. Bagaimana firman bisa jadi cerita rakyat? Bagaimana firman bisa jadi legenda? Siapa yang mau di dalam penjara yang jadi legenda? Yusuf itu legenda, saudara. Yusuf yang tidak pernah melakukan kejahatan kesalahan, tapi dihukum. Ini jadi cerita dan jadi legenda. Kalau orang tanya Yusuf, semua orang tahu di Israel. Mungkin kalau di sini ada Ron Sumri, katakanlah saudara Ron Sumri, kalau kau mau jadi legenda, semua orang akan tahu kamu siapa, Ron Sumri. Tapi siapa yang mau jadi legenda? Saudara, saya sendiri beberapa gagal. Saya terus terang juga, terus terang saya. Dalam hidup saya juga banyak kegagalan. Karena seringkali saya ambil jalan pintas. Jalan pintas apa? Pengen cepat kaya, main investasi, ternyata bodong. Saya beberapa ratus juta habis di situ. Tapi saya selalu berdoa. Bahkan saya pernah pinjam uang di bank juga. Padahal toko itu tidak ada penghasilan, saya pinjam uang di bank 500 juta. Bagaimana cara mengembalikannya? Dan sebagian itu saya pakai investasi. Dan investasi itu bodong. 150 juta itu lebih dari $10.000. Tetapi bagaimana Tuhan berkata, sekalipun dalam alam spirit iblis itu sudah menyegel, ruko saya itu disegel, artinya kamu tidak akan bisa membayar. Tetapi saya berdoa, saya melakukan satu tindakan, dan saya bisa bayar itu. Caranya bagaimana Pak Pendeta? Ajaib. Pokoknya ada saja. Dan itu yang terjadi. Dan ruko saya sampai hari ini ada. Walaupun ada orang yang sewa. Seringkali yang sewanya juga susah untuk bayar. Karena masa seperti ini susah sekali. Kita ini pendeta, seringkali kita tidak bisa marah. Seringkali kita juga marah, maunya marah. Tetapi ya begitu. Selalu ada kemurahan. Nah, seringkali karena kemurahan itulah kita dimanfaatkan. Nah, saudara, mari lanjut ya. Jadi saudaraku, ini benar. Itu gema ini terus. Jadi hati-hati dengan perkataan. Kalau kau berkata babi anjing kamu, anakmu akan jadi babi dan jadi anjing. Karakternya. Karena kita ini anak Tuhan, bukan anak setan. Kecuali kalau kau anak setan, gue bisa bilang anakmu anak setan, kamu pergi. Nah, saudara, mari jangan sampai kita salah dalam kita berkata. Memang di sini harus belajar, kalau tidak belajar tidak bisa. Hidup dan matimu itu dikuasai oleh mulut. Apa yang kamu katakan itu akan jadi kenyataan.
Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke 24-25. Di sana dikatakan, apa saja yang kamu minta, percayalah kamu sudah menerimanya. Orang gila percaya sudah menerima, belum ada kok. Buktinya mana? Belum dong. Tapi kamu percaya kamu sudah menerima. Dan ini sudah saya buktikan berkali-kali. Saat saya ada dalam kesulitan, termasuk waktu istri saya sakit juga, kami nggak punya uang untuk beli tiket pesawat. Saya cuma mengulurkan tangan, Tuhan saya minta tiket untuk saya pulang. Dan saya percaya Tuhan beri saya tiket. Dan saudara, ada orang yang telepon dan memberikan tiket. Dia tanya, kamu di Surabaya? Iya. Pulang kapan? Tanggal sekian. Udah punya tiket belum? Saya bilang belum, kami lagi berkumpul. Oh sudah, nanti saya beli tiket. Gampang sekali kan, enak sekali. Seperti itu karena kita percaya. Dan kita sudah mengulurkan tangan bahwa kita sudah menerima. Satu hari saya juga tidak punya uang. Pagi-pagi itu saya pokoknya berlagak sukacita saja. Pokoknya sukacita saja. Lalu saya cuma katakan duit datang. Terus saya katakan duit datang. Duitnya datang betul, saudara. Orang yang kita kenal 23 tahun yang lalu, tiba-tiba dia telepon. Pak Suwanda sekarang bagaimana? Saya tetap pelayanan seperti dulu, Pak. Malah pelayanan saya sekarang begini. Lalu, boleh saya berdoa? Oh boleh Pak, silakan Bapak. Terus setelah saya dia berdoa, amin, dia bilang begini, Pak Suwanda kasih nomor saya rekening. Saya kasih nomor rekening. Saya pikir kalau dia mau kirim itu mungkin 500.000 atau 1 juta. Tapi hari itu dia kirim 5 juta. Siapa orang yang mau kasih uang 5 juta? Dia kirim 5 juta. Padahal orang ini 23 tahun yang lalu pernah ketemu saya waktu saya ada di PG, sekolah di Yakob Nawawi. Itu karena apa? Karena perkataan. Lalu saya bilang sama istri saya, waktu rekeningnya kosong juga, saya bilang percaya saja, katakan duit datang, nanti itu rekening akan diisi. Dan betul-betul rekening itu diisi. Loh ini bukan lip service juga, ini nyata. Pelayanan yang kita buat begini ini pelayanan anugerah saja. Orang pikir, semua orang itu pikir, Suwanda kali itu duitnya banyak. Puji Tuhan. Padahal Tom juga pikir bagaimana pelayanan bisa jalan. Kita berdoa. Bersyukur bagi setiap saudara yang mau korban itu bersyukur. Tapi kalau tidak juga, saya juga tetap sukacita saja. Untuk apa? Kalau saya mati juga saya tidak bawa apa-apa. Aku pikir kalau saya mati saya bawa semua. Tidak. Malah saya pikir saya mau ada yang mau saya jual saja. Saya mau jalan-jalan. Kalau saya masih kuat, istri saya masih kuat bisa jalan-jalan. Tapi kalau sudah mati, kalau sudah keluarga, tidak dalam nama Yesus. Saudara, kita masih kuat. Kalau Tuhan beri umur panjang, kita akan lakukan. Saya pun juga tidak mau mati karena sakit. Saya mau mati seperti papi saya. Kematiannya dia tahu. Tadi yang saya saksikan itu luar biasa. Puji Tuhan, dan memberkati. Ini materi cuma untuk saudara tahu bahwa ada kuasa di dalam perkataan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Tanamkan setiap benih firman ini dalam hidup setiap anak-anakmu, dalam hidup setiap saudara-saudaraku yang ada di tempat ini, Tuhan. Engkau yang memampukan mereka, menguatkan mereka, dan membawa mereka
untuk hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Kami rindu Tuhan, di tempat ini ada mezbah yang naik. Di tempat ini ada mezbah doa yang naik. Di penjara ini, sehingga di penjara ini terjadi kebangunan rohani. Kami sudah yang ketiga kali selama 7 jam berturut-turut melayani di tempat ini. Dan kami percaya, kalau kemarin kami dengar kesaksian, ada banyak yang keluar, itu karena kemurahan dan anugerah. Dalam nama Tuhan kami Yesus. Ini pun juga sama. Mereka yang dihukum 8 tahun itu bisa menjadi 3 tahun. Mereka yang dihukum 10 tahun itu bisa menjadi 4 tahun. Tidak ada yang mustahil. Engkau bangun mezbah, engkau berdoa, katakan, Tuhan saya mau. Apalagi kalau engkau bilang begini, Tuhan saya mau jadi pendeta, saya mau menginjil. Nanti Tuhan akan lakukan itu dalam hidup. Engkau akan pergi ke bangsa-bangsa, sebab Tuhan sedang tunggu orang Papua untuk bangkit. Jadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.